Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Halomuan Sregara dari Prodi Ekonomi Islam 2G Stambuk 2019. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu sekilas tentang ekonomi Islam. Adapun yang akan kita bahas pada malam hari ini, pertama, pengertian dan ruang lingkup ekonomi. Yang kedua, jenis analisis ilmu ekonomi. Yang ketiga, metode analisis ekonomi. Yang keempat, pernyataan dalam teori ekonomi. Yang kelima, masalah-masalah dalam teori ekonomi. Dan yang terakhir ialah prinsip-prinsip dasar ilmu ekonomi. Sebelum kita masuk terlalu dalam, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari ruang lingkup ilmu ekonomi. Definisi Profesor Samuelson, dia mendefinisikan bahwasanya ilmu ekonomi itu ialah suatu studi mengenai individual dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk kebutuhan sehari-hari, sebagaimana jenis barang dan jasa dapat didistribusikan untuk kebutuhan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai individual dan golongan masyarakat. Ini semua tergantung kepada semua ilmu ekonomi. Sedangkan menurut McQueen mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang selalu terbatas atau langka untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Jadi, jelas ilmu ekonomi memusatkan perhatiannya pada dua hal yang berguna kepada pembunuhan karena kesediaannya yang terbatas dan langka. Kajian utama ilmu ekonomi menestrabelikan yang perhatiannya dan analisisnya kepada barang-barang. Yang pertama, berguna bagi manusia langsung atau tidak langsung. Yang kedua, barang langka. Kesimpulan ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana manusia secara individual dan berkelompok atau masyarakat membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga dapat digunakan untuk memenuhi keinginannya secara maksimal mungkin, mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum. Ruang lingkup ini atau ruang lingkup ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Di dalam hal tersebut pembagian ini kita akan bahas apa sih ekonomi mikro Islam dan konvensional dan apa sih ekonomi makro konvensional dan makro Islam. Yang pertama, teori mikroekonomi. Teori mikroekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil berdasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya. Teori ekonomi mikro dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Ekonomi mikro konvensional ini didasarkan pada perilaku individu-individu yang secara nyata terjadi di setiap unit ekonomi. Perilaku individu dari setiap unit ekonomi tersebut akan bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma dan aturan menurut persepsinya masing-masing. Pembahasan perilaku konsumsi ekonomi mikro konvensional hanya memperhatikan perubahan pada variabel ekonomi seperti harga dan pendapatan. Sedangkan dalam pembahasan ekonomi mikro Islam, justru faktor moral dan normanya yang terrangkum dalam tatanan syariah akan ikut menjadi variabel yang sangat penting dan perlu menjadi sebagai alat analisis. Ekonomi mikro Islam menjelaskan bagaimana sebuah keputusan diambil oleh setiap variabel-variabel ulama yang berasaskan yaitu tadi syariat.
tentu teman-teman sekalian sudah mengetahui apa sih perbedaan dari ekonomi mikro konvensional dan ekonomi mikro syariah yang mempunyai titik pandang yang sangat atau aturan-aturan yang dipakai pada karakter tersebut. Jadi isi pokok yang dianalisis dalam teori mikroekonomi adalah bagaimana cara menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Nanti kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu interaksi di dalam pasar. Di dalam teori ekonomi, pasar adalah suatu institusi yang pada umumnya tidak wujud secara fisik, yang mempertemukan penjual dan pembeli. Suatu barang melalui interaksi antara penjual dan pembeli yang berlaku, dasar pasar akan dapat ditentukan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya kita masuk ke tingkah laku penjual dan pembeli. Aspek berikut ini yang dianalisis teori ekonomi mikroekonomi adalah tentang tingkah laku pembeli dan penjual di pasar. Dalam analisis ini, teori mikroekonomi bertitik tolak dari dua pemisalah. Pemisalah yang pertama adalah pemisalah para pembeli dan penjual menjalankan kegiatan ekonomi secara rasional. Pemisalah kedua adalah para pembeli berusaha memaksimumkan kepuasan yang mungkin dinikmatinya, sedangkan para penjual berusaha memaksimumkan keuntungan yang akan diperolehnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tadi teori makroekonomi. Makroekonomi berarti besar. Analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit makroekonomi. Mereka dinamakan sebagai konsumen. Yang dianalisisnya pembeli yang ada dalam perekonomian, begitu pula dalam menganalisis tingkah laku produsennya, yang diamati bukan kegiatan seorang produsen, tetapi kegiatan keseluruhan produsen dan dalam perekonomiannya. Dalam makroekonomi, analisis merupakan aspek berikut. Yang pertama, penentuan kegiatan perekonomian dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, masalah inflasi dan pengangguran dan faktor-faktor penyebabnya. Yang ketiga yaitu bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi yang timbul. Masuk kita nanti ke pelaku kegiatan ekonomi. Ada 3 pelaku ekonomi. Yang pertama rumah tangga, yang kedua perusahaan, dan yang ketiga pemerintahan. Rumah tangga, yang pertama kita masuk kepada rumah tangga. Rumah tangga adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Sektor ini menyediakan tenaga kerja dan tenaga usaha. Pemilik produk dan menawarkan faktor-faktor produksi yang kepada sektor perusahaan. Barang atau yang dibagikan dalam faktor rumah tangga itu terutama yaitu jasa. Yang kedua itu perusahaan. Perusahaan merupakan organisasi yang dikembangkan oleh seorang atau sekelompok atau kumpulan orang dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa dibutuhkan masyarakat, yang disebut sebagai pengusaha. Yang ketiga yaitu pemerintahan. Pemerintahan yang dimaksud di sini adalah badan-badan pemerintahan yang bertugas mengatur kegiatan ekonomi. Badan-badan tersebut diantaranya dalam penambahan modal dan bank sentral, parlemen, pemerintahan daerah, angkatan bersenjata, dan sebagainya. Badan-badan tersebut bertugas kepada fungsinya masing-masing. Kita ke pembahasan
yang mana sirkulisasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan ini yang mana kita ketahui perusahaan dan rumah tangga. Kalau ada nanti papan tulis kita buat ya kan. Perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan membutuhkan rumah tangga karena rumah tangga mempunyai jasa, dalam artian barang dan jasa itu dia membutuhkan dari tenaga kerja rumah tangga ini. Dan sedangkan rumah tangga membutuhkan perusahaan yang mana gaji dan upahnya bisa untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Maka ini seperti pola rantai hidup yang saling membutuhkan. Oke, kita akan masuk ke metode yang kedua, yaitu jenis analisis ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua golongan, yaitu menurunkan ilmu ekonomi teori dan terapan, yaitu ilmu mikro dan ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi mikro khusus mempelajari perilaku individual manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Aspek analisisnya diantaranya yang pertama yaitu analisis biaya atau manfaat, teori permintaan dan penawaran, elastisitas, model-model pasar, industri, teori harga atau hukum permintaan dalam penawaran, dan yang terakhir teori produksi. Dan sedangkan ilmu ekonomi makro mempelajari perilaku masyarakat. Yang pertama dalam memenuhi kebutuhannya. Adapun aspek analisisnya diantaranya yang pertama pendapatan nasional, neraca pembayaran, kesempatan kerja, inflasi, dan yang terakhir investasi. Jenis analisis ilmu ekonomi secara garis besar dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu ekonomi deskriptif dan teori ekonomi, dan yang terakhir itu teori ekonomi aplikasi. Teori ekonomi deskriptif, ilmu ekonomi yang memberikan gambaran tentang suatu kondisi atau keadaan ekonomi dengan sebenar-benarnya. Contohnya, krisis ekonomi di Indonesia menyebabkan menurunnya kurs rupiah terhadap US dollar. Teori ekonomi adalah pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang mewujudkan dalam kegiatan ekonomi. Contohnya ialah permintaan suatu barang akan naik bila harga barang tersebut turun. Yang ketiga tadi yaitu teori ekonomi aplikasi. Teori tersebut merupakan cabang dari ilmu ekonomi mikro dan makro, bertujuan untuk menganalisis dan menelaah tentang hal-hal yang perlu dilakukan mengenai suatu kejadian dan dalam perekonomian. Contohnya seperti ekonomi moneter membahas dan memberikan masukan kepada perilaku ekonomi tentang bagaimana cara mengelola uang dan mengatasi inflasi dengan menggunakan teori ekonomi baku, yaitu teori ekonomi makro. Yang ketiga, metode analisis ekonomi. Metode dalam analisis ekonomi ini ialah sifat atau ciri yang memiliki agar analisisnya dapat menjadi besar diperlukan ada definisi, asumsi atau permisilah, hipotesa, dan ramalan, penggunaan grafik atau kurva, asas relasi, dan mengikuti atau memilih dalam perekonomian. Dan 9, persamaan dan identitas. Yang 10, asas non asistensi. Kita akan masuk nanti pembahasan yang selanjutnya, yaitu pernyataan dalam teori ekonomi. Dalam teori ini kita akan membahas
bahwa tadi ada yang tertinggal tadi, itu metode analisis ilmu ekonomi itu tadi ada dua. Yang pertama metode deduktif, yang kedua metode induktif. Metode deduktif adalah sebuah metode menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus. Sedangkan metode induktif atau disebut juga dengan metode empiris, yaitu menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini berdasarkan pada fakta empiris. Yang selanjutnya itu pernyataan dalam teori ekonomi. Pernyataan positif atau deskriptif. Pernyataan positif adalah pernyataan yang merujuk pada kondisi yang sebenarnya terjadi. Deskriptif, kondisi sebenarnya yang akan terjadi berdasarkan fakta yang ada sehingga dapat dibuktikan keabsahannya. Contohnya, harga suatu barang akan meningkat bila barang langka di pasar. Baru kita akan pernyataan normatif atau preskriptif. Pernyataan normatif adalah pernyataan petunjuk mengandung arti apa sebaiknya yang harus dilakukan bila ingin sesuatu yang berharap menjadi kenyataan. Jadi pernyataan normatif adalah suatu pandangan subjektif atau suatu value. Pernyataan itu bukan mengemukakan pendapat mengenai keadaannya yang wujud. Perekonomian dapat berjalan baik, maka distribusi pendapatan masyarakat. Yang terakhir kita akan masuk ke yang kelima, masalah-masalah ekonomi dan sistem perekonomian. Masalah ekonomi adalah masalah pilihan alokasi sumber daya yang langkah sumber dayanya dilakukan tidak perlu dibicarakan dalam ilmu ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat modern sangatlah kompleks. Kegiatan tersebut meliputi jenis-jenis kegiatan konsumsi dan perdagangan. Yang pertama, barang apa yang akan diproduksi dan berapa banyak. Itu artinya barang apa yang harus disediakan dan berapa banyak agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Barang dan jasa dihasilkan dalam suatu perekonomian sangat beragam jenisnya, seperti barang yang sangat sederhana, beras, barang yang sangat kompleks, pesawat dan lain-lain. Yang kedua itu bagaimana caranya barang tersebut diproduksi. Artinya setelah barang tersebut diciptakan maka ada produksinya. Metode dan teknologi apa yang digunakan dalam proses produksinya. Untuk memproduksi barang ada beberapa macam cara yang paling umum dengan catatan tradisional yang bercocok tanam atau berternak, pertanian, pengelolaan industri atau manufaktur atau langsung mengambil dari alam yang telah tersedia seperti ikan atau hasil hutan. Yang ketiga ialah untuk siapa barang tersebut diproduksi. Setelah kita buat pertanyaan seperti itu, pertanyaan berdiminusi ilan dan pemerahan barang yang telah diproduksi oleh produsen tentu saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing atau individual. Jadi untuk menjawab 3 pertanyaan ekonomi mikro di atas, maka kita harus mempersiapkan bagaimana sistem-sistem dalam masalah-masalah dalam teori ekonomi. Permasalahan ekonomi Islam versus konvensional. Ini boy. Yang pertama, mazhab Baqi Asy'ari. Mazhab ini dipelopori oleh Baqi Asy'ari dengan bukunya Fenomenal atau ekonomi kita. Menurut ilmu ekonomi konvensional, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia itu memuaskan
pernyataan ini menurut mereka Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil Allah menciptakan sesuatu sudah terukur dengan sempurna. Dalam Quran surah Al-Qamar ayat 49. Kita masuk ke prinsip-prinsip dasar ekonomi. Prinsip-prinsip dasar ekonomi ini meliputi beberapa sistem nanti ya. Yang pertama yaitu ialah prinsip-prinsip dasar ekonomi. Menurut Profesor Gregory Mankiw, ahli ekonomi dari Harvard Universitas, mengidentifikasikan ada 10 prinsip ekonomi yang dikelompokkan dalam 3 bagian. Pertama yaitu bagian 4 prinsip yang melandasi keputusan tingkat individu, yaitu setiap individu harus melakukan trade-off, menjelaskan tentang penukaran yang dikenakan 3 istilah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kepada Allah saya minta ampun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.